Halo semuanya, welcome to Kick Off Podcast Sales Leadership Academy 2026 from our experience for our future. Oke, kembali lagi bersama saya tentunya Farhan Rizky yang akan menemani perbincangan kita pada sore hari ini. Bukan Raditya Dika bukan ya? Oh bukan Pak, Okay. ada Deddy Kobuzer Pak. Di era bisnis yang sangat cepat seperti saat ini, kita biasanya hanya berfokus kepada dua hal saja. Target dan pencapaian. Padahal suatu keberhasilan biasanya muncul karena adanya kepemimpinan yang kuat, kemauan untuk belajar, serta kolaborasi atas dasar kepercayaan. Pemimpin itu tidak dilahirkan tetapi dibentuk dengan pengalaman. Maka dari itu, kita hari ini akan membahas tuntas bagaimana Sales Leadership Academy dapat membentuk leader-leader yang hebat. Tentunya saya tidak sendirian di sini. Telah hadir bersama saya seseorang yang sangat istimewa. Beliau adalah Direktur PT Gawijaya sekaligus pencetus program Sales Leadership Academy. Bapak Tommy Hartanto. Selamat sore Pak, apa kabar? Selamat sore Pak Farhan. Wah, begitu cerah auranya Pak Tommy. Luar biasa. Oke, selanjutnya saya juga kedatangan dua narasumber yang sangat berpengalaman di Sales Leadership Academy dan mereka adalah salah satu pemenang di SLA tahun 2025. Bapak Imam Turyono selaku ASM Bogor dan Bapak Melki selaku SPV Tegal. Oke, selamat sore Selamat Pak sore. Farhan. Selamat sore Pak Farhan. Oke. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Baik. Masih Harusnya semangat ini. Oh iya, harusnya saya nggak perlu berbicara ini ya, apa kabar ke Pak Imam ya kayaknya. bener ya. Tiap hari saya ketemu. Tadi aja satu mobil kan. Ya kebetulan kita itu dua-duanya di Bogor. Betul, Karena Pak. omsetnya paling besar gitu. Iya, Ya, gitu. Sombong. Kok bawa Ya, omset ya, Pak? kebetulan aja, iya. kebetulan. Oke, saya langsung bertanya ke Pak Melki nih yang jauh-jauh dari Tegal nih. Pertanyaan saya simpel. Saya dengar-dengar nih Pak Melki nih ya, dari orang-orang nih. Pak Melki ini baru pertama kali menginjakan kaki di Jakarta. Betul kah? Betul Pak. Oh iya. Iya, betul. Jadi jujur aja Oke. hari ini dan ini merupakan pengalaman spesial sih buat saya. Wah, spesial ya. Betul. Selain karena diundang di podcast ini, saya juga bisa bertemu dengan Pak Farhan, Pak Tommy dan juga Pak Imam. Wah. Dan saya berangkat dari Tegal itu yang biasanya kalau di Tegal itu cuman muter-muter outlet-outlet yang ada di Tegal. Muter-muter outlet, Betul. oke. Kalau di sini di Jakarta muter-muternya di antara gedung-gedung yang tinggi, Pak. Wah. Gak nyari sate kambing di Jakarta. Sate Ini kambing kalau di Tegal saya- banyak, Pak. Ya. Oke, Tegal Saya laka ya. Punya cerita ya. Kalau Mas Melki ini kan dari Tegal ya. Betul, betul. Tapi Pak. saya tanya tadi itu ternyata jejaknya hampir sama dengan saya Pak Farhan. Oh, gitu, Pak. Dia pernah di Semarang. Oh. Dia pernah di area Pati. Betul. Nah, Tegal. Nah, sekarang dia di Jakarta nih. Apa jangan-jangan habis ini ke Jakarta, Pak? Nah, bisa juga ini. Bisa Pak juga jangan-jangan ini. habis ini ASM, Pak. Saya catat ya Pak Melki, saya catat dulu. Waduh, Boleh tuh, Pak. Pak Tommy loh. Boleh, Iya, Pak. iya, iya. Oke. Saya tuh ini pernah dengar cerita Pak Imam juga. Lucu. Pertama kali Pak Imam datang ke Jakarta tuh ada hal cerita-cerita yang lucu. Coba boleh ceritakan Pak Imam? Waduh. Ini kalau Pak Kolil lihat pasti ketawa juga. Oh ya Pak Olil, halo Pak Olil. Jadi pertama kali ke Jakarta itu ya Pak Melki ya. Ya. 1 minggu itu saya sakit perut terus itu ya. Kan mungkin nggak cocok kali makannya ya. Aduh gitu ya. 1 minggu tapi setelah itu biasa sih. Tapi yang paling saya ingat itu waktu visit sama Pak Kolil ya. visit. Jadi pas waktu saya saking terpananya melihat itu gedung-gedung yang tinggi itu, saya nyupiri Pak Kolil sambil saya video gini. Saya dimarahi sama Pak Kolil waktu, "Weh Mas, ngapain sambil video gitu?" Itu sih saya masih ingat. Mungkin kalau Pak Asik Kolil ya. nonton ini ya. Ya itu sih Pak Farhan itu. Oke. Kita lagi berbicara kota-kota nih. Biar seru saya punya tebak-tebakan sedikit. Oke. Ini Oke. di luar skrip ya, di luar skrip. Oke. Di luar skrip. Iya, ya? Pak, Oke, betul. oke. Oke, saya mau nanya ke Mas Melki dulu. Siap. Pertanyaannya, kota-kota apa yang sering capek? Ayo. Kota yang sering capek. Jadi tebak-tebakan serius apa tebak-tebakan Cak Lontong? Terserah. Kota-kota Terserah ya? apa yang sering capek? Ini nggak boleh saya yang jawab, nggak boleh. Enggak boleh Pak, enggak boleh. Satu-satu ini Pak. Pemalang. Oh, salah. Jawabannya adalah kota Tegal. Tegalinu, Mas. Boleh lah. Oke. Boleh. Lanjut Pak Imam ya, Pak Imam. Ini masih banyak waktu soalnya nih. Oke. Pak Imam ya, kota-kota apa yang soalnya 10, benernya 7? Gampang. Saya mah dari Salatiga. Oh iya. Coba lagi gampang banget ya. Iya, karena kota kelahiran saya. Ini Bogor connection ini. Jadi ada ceritanya Pak, kenapa Pak Melki kita area Tegal ya, tapi nggak bisa jawab. Betul. Berarti Pak Sandi tolong diajarin lagi teritori manajemen. Ya. Habis diajarin di training lagi, coba di feedback, dievaluasi melalui aplikasi dialog. Masuk. Masuk. Iya. Masuk.
Dialog. Oke, lanjut ya. Terakhir, kota-kota apa yang Pak Tommy, sorry Pak. Kasih. Jangan Pak. Saya deg-degan juga. Pertanyaan apa ini coba? Jangan Pak, di PA saya kecil Pak. Nah, Tapi Pak Tommy nunggu cerita Loh, apa? juga. Loh, Nunggu pertanyaan. nggak ditanya juga nggak apa-apa sih. Sebenarnya nggak ada di skrip sih. Oh, iya. Karena saya nggak berani. Tapi nggak Oke. apa-apa. Oke, Pak Tommy kan jalan sering dari Jakarta ke Surabaya Pak ya. Betul. Nah, dari Jakarta ke Surabaya itu biasanya orang menggunakan mobil Pak. Betul. Selain menggunakan mobil, kira-kira menggunakan apa Pak? Ada 6 huruf. Huruf keduanya E, huruf terakhirnya A Pak. Huruf keduanya E, huruf terakhirnya A. 6 huruf Pak. Huruf terakhirnya bukan T, pesawat, bukan. Oh, bukan Pak, bukan. Hah? Bukan. Menggunakan pakai celana. Wow. Benar Pak. Paginya tinggi nih pasti. Ini Cocok Pak Direktur Pak. Terima kasih Pak. Cocok Pak. Padahal nggak masuk. cerdas. Itu tadi nggak masuk skrip kan ya? Gak masuk Pak, gak masuk. Hebat. Oh iya, oke. Oke, Oke. Pak Farhan. Tadi kan udah tebak-tebakan ya. Oh, iya. Kan ini kan mau SLA ini. Oh, iya, Nah, saya mau bercanda nanya nih gitu ya. sebenarnya, bercanda terus nih ya. Nah, SLA itu apa sih sebenarnya, Pak Farhan? Oh, oke. SLA itu adalah Sales Leadership Academy pastinya. Itu adalah program pengembangan yang terintegrasi untuk mewujudkan standarisasi pengetahuan teknis dan peningkatan kompetensi kepemimpinan dalam rangka memperluas kesempatan karir, Pak Imam. Oh gitu ya, berarti SLA itu bisa meningkatkan ilmu pengetahuan kita dalam menjual ya. Betul. Skillnya juga bisa naik gitu ya. Betul, terutama di technical skill sama leadership. Oh keren Tentunya. lah, ya. keren. Ya. Kurang lebih seperti itu. Saya malah penasaran sama Pak Tommy nih. Kenapa Pak Oke. Tommy membentuk Sales Leadership Academy ya, Pak Tommy? Oke, jadi sebelum kita ngomong tentang leadership nih, kita ngomong yang paling menarik dulu sekarang nih. Oke. Apa tuh Pak? Nah, apa paling menarik tahu nggak sekarang apa? Apa? Piala Dunia dong tentunya. Oh, Ya nggak? iya. Piala Dunia dong. Mikirnya udah yang lain. Piala Dunia pasti Piala Dunia kan, benar kan? Nah, dari teman-teman ada satu fakta menarik nih. Ada yang bisa tebak nggak kira-kira negara mana yang nggak pernah absen dari Piala Dunia kira-kira? Nah, kira-kira ada yang bisa tebak nggak kira-kira? Mana ya? Nggak mungkin Argentina Cabo mungkin, Verde Pak. sih. Argentina bukan. Argentina pernah nggak lolos. Spanyol Pak, Spanyol. Spanyol bukan juga, No, bukan. Nah, Pak Imam deh, apa kira-kira Pak Imam? Perancis salah nggak? Prancis pernah nggak lolos juga Piala Oh, Dunia gitu gitu ya. Nah, jadi ya oke ya. Jadi nah, dari nama negaranya aja udah menunjukkan kesuksesan gitu ya negara ini gitu ya. Jadi negaranya adalah negara Brasil gitu. Oh, Brazil berhasil. Masuk kan, masuk kan. Masuk. Masuk kan, masuk. Nah, dari Piala Dunia ini nggak terasa udah 100 tahun gitu ya. Jadi Iya, Pak. mulai Piala Dunia tuh dari 1930 ya kan. Wah, itu udah hampir 100 tahun sekarang. Nah, jadi kalau kita ngomong Brasil itu adalah negara sepak bola kan, benar. Ya, betul. Nah, negara sepak bola bahkan jika orang-orang lahir itu sudah memiliki darah sepak bola, benar ya? Satu dari dua orang laki-laki di Brasil itu sudah memiliki darah sepak bola. Gitu. Nah, kemudian juga mereka memiliki juga sejarah dan juga budaya dari masyarakat Brasil ini adalah untuk menjadi pemain sepak bola. Pemain juga. sepak bola. Ya. Oke. Ya. Tari samba lah ya, tari samba. Neymar kan ya dari Ya, Brazil. betul. Yang saya ingat itu Ronaldinho. Oh, Jadi Ronaldinho. ya pesepak bola tapi pakai seni gitu ya. Oh, Ya. Kan pinter sekali kan bawa bolanya itu Ronaldo Betul. Brasil itu. Nah, ngomong-ngomong lagi tentang Brasil nih Pak Imam. Jadi Brasil ini mempunyai pemimpin dari banyak dari Piala ke Dunia. tahun. Dia itu 5 kali menang Piala Dunia. Oh, banyak ya, 5 kali ya. Negara paling sukses kan Brasil kan. Brasil. berarti. Nomor 1 dia Pak Tommy ya. Nomor 1 Oh, paling oke. sukses. Nah, menariknya lagi di 5 kali pemenang Piala Dunia itu mereka memiliki 5 pemimpin yang berbeda. Oke. Nah, di tahun 58 Pak Farhan udah lahir tahun 58. Belum lahir. Belum, Kita Pak. semua sebenarnya belum lahir. Belum sih lahir, sebenarnya. Nah, Pak Imam mungkin udah Pak. Ya oh, Pak Imam belum lahir ya? ya belum juga. Nah, di tahun 58 itu ada namanya Pele gitu. Kita tahu lah ya semua Pele gitu ya. Nah, di tahun 62 itu ada Garincha. Garincha. Nah, Garincha. Nggak banyak yang tahu karena di tahun tersebut dia itu menggantikan Pele karena Pele ini sudah lagi cedera waktu itu. Oh. Sempat main tapi lagi cedera. Nah, di tahun 1970 itu ada lagi Pele kembali lagi gitu ya. kembali lagi. Nah, di tahun 94 itu ada Romario dan di tahun 2002 ada Ronaldo gitu ya. Oh. Nah, tapi bukan Ronaldo yang pulang kemarin gitu. Beda. Saya taunya Bukan. Ronaldo aja sih Pak. Saya taunya Ronaldo aja. Bukan, beda. Nah, oke, jadi balik lagi ke pertanyaan Pak Farhan tadi ya. Apabila kita ngomong tentang leadership gitu ya. Iya. Nah, jadi leadership ini apalagi kita di dunia sales, ini
kalau kita lihat SKU yang ada sekarang itu udah ada berapa? Ada 500 lebih loh. Oh, Kita iya. nggak Betul. ya tanpa kita sadari itu udah 500 lebih. Ya, cukup banyak ya, Pak. Cukup banyak. Nah, bahkan di setiap bulannya itu ada 2 sampai 4 SKU yang keluar gitu Keluar, kan. iya. Pak Imam ke pelanggan-pelanggan kebutuhannya semakin kompleks nggak? Semakin banyak Kira-kira. kebutuhannya, Ya. iya. Semakin banyak kan. Pak Melki juga mungkin Betul. ya Betul. banyak sekali kan ditelepon pelanggan-pelanggan. Nah, jadi karena dunia sales ini berkembang sedemikian rupa dan sangat-sangat dinamis, maka kita butuh pemimpin yang juga dinamis juga untuk menghadapi perubahan zaman ini gitu ya. Oke, Pak. Jadi harus menjadi pemimpin yang bisa membawa kita untuk memenangi pasar. Nah, Oke. jadi balik lagi ibaratnya berhasil yang dia selama hampir 100 tahun dari 1930 sampai sekarang berada di level tertinggi, kompetisi di level tertinggi, maka kita percaya apabila kita bisa menghasilkan pemimpin atau leader-leader yang baru, maka Wismilak akan terus sukses 50 tahun atau bahkan 100 tahun lagi. Oke. Wih, keren nggak? Keren, Pak Mahan? keren, Keren kan? Berhasil keren Oke, contohnya. seru ya ngomong-ngomong Piala Dunia ini ya. Pasti teman-teman semua pada penasaran nih. Pak Tommy dukung apa sih kalau Piala Dunia? Oh, kalau saya sudah udah kalah sih. Udah kalah ya, Pak? Aduh. Apa tuh, Pak? Sorry, Pak. Jerman. Oh, Udah kalah, udah kalah. Jerman. Oke, mungkin Pak Imam? Sebenarnya sama. Jadi yang terbaik saya pilih sebenarnya. Wih, deh. Saya pilih Brasil kemarin. Wah. Iya. Bukan karena aku ngomong berhasil barusan. Oh iya. Saya sudah nebak Brasil sebenarnya. Oke, Pak Melki? Kalau saya milih Perancis sih, Pak. Oh, Perancis. Jadi Kita masih ada harapan. harapan. Iya. Yuk. Kita sama sih, sama-sama Perancis masih ada harapan ya. Berarti untuk soal ini kita berada di atasnya Pak Tommy ya sebenarnya. Boleh lah, boleh. Habis podcast ini, habis podcast. Aduh. Lihat, saya catat. Ya, aduh. Nah, Pak Tommy, saya mewakili rekan-rekan yang mungkin nonton ya. Mungkin masih ragu dan juga mungkin masih bingung program SLA di tahun 2026 ini. Jadi sebenarnya apa sih, Pak, ekspektasi daripada direksi terhadap program SLA 2026 ini? Oke. Oh ya, menarik. Menarik Oke. ya. Jadi ekspektasi saya sebenarnya hanya satu, Pak Melki, yaitu saya ingin adanya pertumbuhan gitu ya. Pertumbuhan dari mana? Yang saya harapkan adalah pertumbuhan dari frontliner gitu ya. Frontliner ya, Pak. Frontliner ini ada yang tahu nggak kira-kira siapa frontliner kita gitu? Berarti eksekutor, salesman, Ya. promotor. gitu ya. Betul ya. Jadi saya ulang, yang saya inginkan terutama itu adalah pertumbuhan dari salesman dan promotor kita gitu ya. Kenapa mereka menjadi bagian yang paling penting? Karena kesuksesan perusahaan adalah tergantung bagaimana mereka mengeksekusi program-program kita yang ada di lapangan gitu ya. Nah, selain salesman dan promotor, juga teman-teman supervisor seperti Pak Melki, juga teman-teman manajer seperti Pak Imam dan Pak Farhan ya. Iya. Jadi saya harapkan juga bisa menjadi pemimpin tidak hanya di operasional, tetapi bisa menjadi role model juga dan juga mengembangkan leader-leader baru di Wismilak. Gitu. Oh, oke. Berarti sales promotor setuju sih saya. Sales promotor kan ujung tombak ya. Itu kalau di Prancis siapa, Bro? Mbappe. Mbappe. lagi. Prancis ya, teman-teman. Nah, ini sebenarnya sesuai juga dengan tagline Wismilak kan. Bahwa Ya. kita itu harus bersama meraih sukses. Bersama meraih gitu ya. sukses, betul. Nah, saya percaya mari apabila kita bersama-sama, maka saya yakin kita semua akan berkembang di program ini. Oke. Oke. Selanjutnya saya ingin mendengarkan lah cerita-cerita ya. Mungkin teman-teman semua pengen mendengarkan cerita-cerita. Cerita-cerita apa sih Pak yang paling berkesan kira-kira selama SLA ini? Mungkin Pak Imam dulu. Ah, iya. Jadi saya itu termasuk peserta tahun 2025 ya. Ya. SLA ya. Betul. Nah, jelek-jelek ini saya juga nomor 3 loh. Sombong. Tiga ya Pak ya. Boleh. Jadi awalnya itu saya kan mendaftar tahun lalu ya. Jadi memberanikan mendaftar ya. Kemudian saya mengikuti alurnya tuh ya. Iya. Jadi training gitu kan. Kemudian setelah training itu ternyata saya dianggap masuk dalam 20 terbesar dari rekan-rekan semua nasional mungkin waktu itu yang ikut. Nah, akhirnya itu saya masuk bootcamp gitu ya. Iya. Nah, tapi di dalam bootcamp itu kita harus membuat satu Project ya, proposal, Pak, ya? project itu ya. Nah, kebetulan waktu itu saya buat project itu tentang pengamanan grosir ya. Terutama waktu itu kan di Jakarta kan Ya, saya masih ingat Ya. kemarin tuh ya. Tahun lalu ya Pak Imam. lagi growing gitu ya, tumbuhnya cukup tinggi. Maka saya buat proposal waktu itu ya. Kemudian saya presentasikan dan ya terbaik lah. Saya nggak ngira kalau
saya termasuk yang bisa nomor 3 gitu Weh. ya. Diulang lagi. Selalu ya. Pak Imam nomor berapa? Juara 3 nasional. Oke, diulang lagi. Gitu sih, Oke. udah lagi. Oke. Hebat, Bapak hebat. Melki mungkin bisa cerita pengalaman SLA kemarin. Ya pengalaman SLA kemarin yang paling berkesan sebenarnya kalau disuruh milih bingung ya. Oh, bingung. Bingung. Karena setiap bagian itu memiliki cerita yang berkesan semua. Woi, asik dalam. Tapi kalau disuruh milih satu, hampir sama kayak Pak Imam. Jadi pengalaman yang paling berkesan pada saat bootcamp waktu di Surabaya. Jadi bisa dibayangin Pak Farhan, 2 hari itu kita benar-benar padat banget. Oke. Mulai dari pagi kita dikenalin ke direktur, kemudian ada discuss, kemudian juga ada training, Oke. dan juga ada factory visit. Nah, kirain malamnya itu kita bisa santai ngopi sambil ngobrol, ya kan? Iya, Tapi iya. ternyata pikiran cukup semerawut. Karena apa? Karena kita masih harus revisi slide yang akan kita presentasikan besok. Oke. Nah, ketika masuk ke besok harinya di hadapan para panelis, rasanya itu deg-degan luar biasa, Pak. Mungkin ada cerita dari Pak Imam. Sama mungkin ya. Ya. Iya sama memang. Ya, salah satu peserta atau rekan Pak Imam yang belum yang gak makan. Oke, berbicara tantangan, tadi banyak banget tantangan ya, karena kita Iya, iya. pada saat itu kan SLA pertama ya Pak ya, takut Iya. ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di ruang presentasi lah ya. Betul. Coba tebak-tebakan nih Pak, ini seru nih. Iya. Tebak-tebakan tentang manajer nih, Pak Imam mungkin tahu nih tebak-tebakannya. Siapa manajer yang panik dan sampai nggak makan Pak sebelum masuk ke ruang direktur Pak? Nah, kita itu waktu itu kan di boot kan satu ruangan ya. Satu ruangan, Pak. Kita kan ngelihat orang keluar masuk, kok keluar pucet gitu, keluar masuk apa gitu ya. Tapi saya lihat satu orang itu mungkin orangnya juga ngelihat nih ya, teman saya Coba. juga ngelihat. Mungkin Pak Rendra bener nggak? Kayak Pak Rendra tuh waktu itu ya, Kalau kayaknya Pak dia. Rendra, banyak sih Bener nggak? sebenarnya Pak. Bener Bener. Banyak Pak. Jadi Pak Rendra, saya juga termasuk. Mungkin banyak lah beberapa orang tuh sampai gak makan Pak. Karena kita memang panik gitu. Jadi gitu Pak Tommy di belakang Oh, layar gitu ya? tuh gitu. Iya. Karena Belakang gak ada yang layar. pernah ikut SLA kan. Oh gitu. Gitu. Tapi saya dengar juga di belakang layar katanya bukan memotivasi tapi malah nakut-nakuti gitu. Nah, Di dalam itu lagi Pak. di dalam Masalahnya katanya serem-serem pertanyaannya orangnya gitu. ada di sini Pak. Pak Imam Pak. Oh ini. Aduh parah. Jadi ceritanya gini, Pak Imam tiba-tiba masuk ruangan, buka ruangan, jebret gitu langsung. Di dalam serem banget, pertanyaannya banyak banget. Wah, itu langsung semua langsung tegang, Pak. Makanya Pak Imam jadi juara. Makanya jadi juara. Menyingkirkannya gitu, Pak. Itu menyemangati sebenarnya Oke, Pak oke, Farhan. Ya, tapi sebenarnya teman-teman jangan takut karena sebenarnya itu kan SLA pertama ya. Jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Sebenarnya ketika di dalam itu semua sangat terbuka, ya kan? Semua sangat terbuka. Terus kita dikasih pencerahan, terus kita dikasih. Pokoknya pertanyaannya itu seputar apa yang kita presentasikan. Jadi bukan seperti panel ya. Ada teori segala macam. Jadi kita lebih leluasa lah buat bercerita. Terus nanti bapak direkturnya akan bertanya sesuai dengan apa yang kita pahami. Jadi jangan sampai takut, tetap mengikuti SLA karena ini pasti akan mengembangkan karir kalian semua. Ya, Gitu. mau tambahan sedikit ya Pak Farhan ya. Manfaat untuk ikut SLA ya, saya rasakan tahun lalu tuh sebenarnya kalau teman-teman yang sekarang nanti misalnya mau join itu harus ikut gitu ya, karena manfaatnya banyak sekali gitu Oke, ya. betul. Nah terutama upgrade skillnya dia yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua paling penting itu panggungnya untuk dia. Oh, Gitu ya. Exposure ya, Pak, ya? Jelas Exposure. Itu harus dia miliki gitu ya. Betul. Sekarang salesman kan exposure kan rendah gitu. Misalkan nanti dia bisa mengikuti dan dia bisa ikut bootcamp ke Surabaya misalkan. Betul. Nah, dia bisa ngeliat tuh pabriknya, cara pembuatan rokoknya seperti apa, dia bisa berjalan ke filter, pembuatannya seperti apa gitu kan. Dia Oh, biar iya, bisa ngelihat betul, SKT. Betul. Ya seperti apa, terus dia bisa ketemu sama direksi, ketemu sama kadif gitu ya. Itu menurut saya yang pengalaman yang sangat nggak semua orang bisa mengalami gitu, Betul. tertentu aja. Tapi bagi orang-orang yang berani saja sebenarnya. Betul, betul. Kalau dia berani terus dia belajar, saya yakin bisa kok ya Oke. untuk mengarah ke sana Pak Farhan. Betul. Saya jadi ingat Pak, Iya. sebelum cerita ya. Jadi cerita saya paling berkesan itu adalah saya ke Surabaya Pak. Ya. Ke Surabaya kan enak ya. Kita ikut SLA itu kita dikasih akomodasi pesawat gratis, Oh, iya, iya, transportasi iya. gratis, ya kan di hotel, makan malam bareng direktur loh Pak. Kita bareng-bareng ya, Betul, makan betul, malam. betul. Main bareng- game juga ya? Ya, main games bareng direktur kapan lagi ya kan? Betul. Nah, itu suatu hal yang sampai saat ini cukup berkesan
di saya, terutama kita factory visit juga, bener kata Pak Imam ya. Kita bisa ngeliat ibu-ibu melinting SKT teman-teman di sana, terus kita bisa lihat mesin SKM kita, cukup banyak lah hal-hal yang bisa kita ekspor. Jadi teman-teman yang belum pernah ke Surabaya atau jarang ke Surabaya, ayo ikut join SLA ini, gitu ya. Oke, Pak Tommy, kira-kira kan kita ngomongin SLA 2025 nih yang lampau ya. Yang 2026 ini ada perubahan nggak sih Pak Tommy? Oke, jadi kita pengennya tiap tahun selalu improve lah ya, pasti Pak Farhan. Nah, di tahun ini SLA tidak eksklusif gitu. Jadi semua orang dari salesman dan promotor dari semua level boleh mengikuti SLA ini. Karena nanti yang pertama pasti semua orang akan mendapatkan training. Gitu ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua, jadi yang kedua kelasnya itu juga lebih fokus gitu, Pak Farhan. Jadi kelas itu tidak jadikan satu semuanya. Jadi kelas pertama ada dari teman-teman frontliner yaitu salesman dan promotor. Kemudian kelas kedua ada untuk teman-teman supervisor dan kelas yang ketiga adalah teman-teman dari manajer. Oh, dipisah-pisah gitu ya Pak ya? Ya, betul. Nah, kenapa? Supaya belajarnya juga lebih saling menguatkan satu sama lain, modul-modulnya juga tepat. Dan ada bonusnya nih di tahun ini Pak Farhan. Apa tuh Pak? Jadi bonusnya ini kita tidak hanya technical skill gitu ya. Jadi kita akan diberikan juga soft skill gitu ya. Gitu. Itu bonusnya tahun ini gitu ya Pak Farhan. Kalau ada tantangan Pak, biasanya kan teman-teman ini mengharapkan hadiah lah ya. Ada challenge, ada hadiah nih. Kira-kira tahun ini hadiahnya apa sih Pak Tommy? Tahun ini hadiahnya udah pasti lebih besar. Wih, gitu. Ya, itu udah pasti lah. Kita harus ikut lagi dong ya kan. Silakan bersaing bersama kita teman-teman. Kita ikut lagi dong nanti ikut ya. lagi Pak. Yakin menang lagi. Pak Imam pakai cara yang sama dong Pak Imam. Masuk ruangan, serem loh. Ntar saya catat Pak Imam presentasi terakhir. Nah, jadi ini ya ngomong-ngomong tentang reward ya, pasti luar biasa ya. Karena Bismillah percaya bahwa apabila kita sukses, itu kita juga akan berikan reward yang baik. Jadi tadi kan ada 3 level tuh Pak Farhan, ya kan? Nah, level pertama, level kedua, level ketiga, masing-masing levelnya dari masing-masing ya tadi salesman dan lain sebagainya, supervisor dan manager dari masing-masing level, hadiah utamanya adalah voucher training sebanyak 5 juta rupiah. Mau lagi dong, tambah lagi ya. Nah, laginya adalah masih ada nih hadiah kedua, adalah e-money sebesar 2 juta rupiah. Menarik ya tahun ini ya. Nah, dan tentunya yang paling bermanfaat tadi seperti Pak Imam, Pak Melki dan juga Pak Farhan sudah cerita ya. Sebenarnya yang paling bermanfaat adalah ilmunya gitu ya. Karena kita juga mempunyai kesempatan untuk mengembangkan karir kita gitu ya. Ya, oke. Itu Pak Farhan kira-kira. Oke. Cukup oke ya 3 paket itu ya. Keren banget ya. Sangat menarik sih. Kalau tahun lalu berapa paket? Nah, dibanding. Banyak paket sekarang kayaknya ya. Oke, saya akan summary-kan ya dari semua perbincangan kita kali ini. Jadi bagi teman-teman SFM yang ingin meningkatkan kompetensinya, baik technical maupun leadership, terus yang pengen juga merasakan learning experience yang tak terlupakan, langsung aja deh join SLA 2026. Karena nanti nggak cuma knowledge yang bisa teman-teman dapetin ya, namun exposure dan juga benefit lainnya akan bisa teman-teman dapatkan. Jadi buruan join Sales Leadership Academy. Gitu. Wih, ada pertanyaan nih. Ini pertanyaan live loh Pak. Live. Hati-hati dalam pertanyaannya ya. Ada yang nanya, Pak, programnya berapa lama? Oh, programnya berapa lama? Mungkin bisa dijawab Pak Tommy. Ya, programnya akan dibuka di bulan ini langsung. Podcast ini kita live gitu ya. Dan program berjalan kurang lebih selama 3 bulan sampai nanti kita ada bootcamp di HO gitu ya. Wah, berarti mulai dari hari ini ya teman-teman dicatat 3 bulan ke depan. Oke, ada lagi? Ada lagi. Saat SLA tahun lalu, penilaian apa saja dan tips cara menang gimana nih? Wah, penilaiannya Pak Tommy, tips cara menangnya Pak Imam ya. Saya kisi-kisinya agak tahu sedikit ya. Tip yang menang ya. Jadi kalau tahun lalu itu tipnya begini ya. Jadi kayak kalau Anda dikasih training tuh nyimak gitu ya. Nyimak terus biasanya ada pertanyaan di belakang post test ya. Nah, post test itu nilainya harus full 100 gitu ya. Kalau dulu Anda kalah dari teman yang lain pasti kalah. Yang kedua adalah
project itu harus dibuat, jadi koordinasi dengan atasan mungkin ya. Jadi project yang cocok untuk dibuat tuh seperti apa, Betul, gitu betul. ya. Sehingga relate nggak, relevan nggak terhadap kondisi sekarang, misalkan. Nah itu nanti bisa bisa menang kalau misal relevan dengan keadaan kondisi sekarang. Misalkan sekarang kan kok relate-nya kan banyak macam ya. Betul. Sosial media juga sekarang juga sangat gencar sekali ya. Nah, kisi-kisinya banyak sih, tapi sebenarnya mau dulu gitu ya. Oke. Mau belajar dulu terus berani, itu aja sih. Oke, Pak Tommy mungkin ada tambahan mungkin Pak. Oke, jadi saya rasa penilaiannya clear ya. Cuma mungkin ya saya ingin tambah daripada penilaian, saya lebih pengen ngomong tentang kisi-kisi gitu. Oh, ya. ya, kisi-kisi. Nah, jadi Oke. kisi-kisi gitu ya. Jadi saya rasa ini tips juga dari saya gitu ya, Pak Farhani. Mahal nih tipsnya. Oh, oke, mahal, oke. mahal. Jadi apabila kita ingin sukses gitu ya. Jadi yang pertama ada dua hal nih sebenarnya. Jadi pertama kita harus membuat sesuatu yang berbeda dari yang lain. Gitu ya. Itu. Nah, itu yang pertama tuh. Jadi kalau semakin original ide kita, semakin berbeda, tapi bukan berbeda yang nyeleneh gitu ya. Iya, iya. Nah, berbeda yang kebaikan gitu. Iya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah kita harus memberikan sesuatu lebih daripada yang diminta gitu. Ya. Jadi ada dua tips itu yang saya rasa akan menjadi penilaian kita juga. Karena itu kan peserta banyak nih. Betul, Kalau Pak, nggak salah betul. tahun ini mungkin bisa ratusan lebih loh. Oh ya ribuan Pak itu udah daftar. Jadi, nah itu kira-kira untuk menjadi 3 pemenang itu yang tips yang akan Oke. kami nilai gitu. Tadi relate sih sama yang Pak Tommy ngomongin nomor 1 ya. Saya ingin bercerita tahun lalu ya. Jadi saya pada tahun lalu itu membawa boneka tangan. Pak Imam ingat Oh, iya, mungkin iya, ya. iya. Boneka Kemarin tangan itu presentasi suatu pakai ini ya? Ya, Pakai itu tujuannya boneka. apa Pak? Buat bapak-bapaknya ingat sama saya. Jadi cuma itu doang, sama kreativitas. Caper ya, Pak. Gitu ya, caper dikit lah ya. Biar dikenal ya kan. Nah, itu salah satu contohnya gitu. Oke. Nah, Ada lagi? Oh. Ada lagi, enggak Oh, apa-apa, ada ada lagi. Apakah SLA akan dilaksanakan rutin setiap tahun? Dan apakah pemenang tahun sebelumnya boleh join? Wah. Nah, boleh ini Pak Pak Tommy mungkin Pak Tommy. Oke. Ya jawabannya SLA itu sifatnya sama dengan perkembangan kita ya, pengembangan Ya, kita. betul. Kalau ingin kita ngembangin diri, perlu nggak? Setiap hari juga pasti perlu ya. Perlu Pak. perlu sih. Nah, jadi SLA akan ada setiap tahun gitu Ya. ya, sudah pasti. Dan pemenang-pemenang yang pernah menang sebelumnya, ya boleh dong ikut kompetisi lagi, Oh, ya. gitu kan. Tapi Oke. belum tentu menang, gitu. Waduh. Ya. Kita siap bersaing Pak. Ya, tahun ini saya yakin persaingan tambah Kuat padat, lah, tambah Pak, padat, padat, nih, ya, ya. padat. Oke. Oke, ada lagi? Izin tanya untuk Pak Imam dan Pak Farhan. Untuk proyek yang dibuat, apakah sesuai sama kerjaan kita, Pak? Oh, oke. Pak, pertanyaannya jadi kalau ada project yang dibuat apakah sesuai dengan kerjaan ya? Align sama kerjaan. Oh, align sama kerjaan atau enggak? Itu pertanyaannya khusus kepada Pak Imam dan Pak Farhan. Ini buzzer-buzzer Bogor nih Mas yang nanya. Ya kan? Udah kelihatan nih buzzer-buzzer Bogor nih Mas ini. Iya, iya. Oke, Pak Imam mungkin boleh. Apakah align ceritanya Pak Imam kemarin project? Ya kalau saya sih waktu tahun lalu tuh membuat projectnya line ya. Oke. Karena waktu itu saya pernah survei tentang penggunaan bank gitu ya. Oh, Bank oke. yang dipakai itu berapa persentase sih dari BCA, BNI, BRI gitu ya. Saya relatein untuk apa itu namanya pemakainya dari grosir itu ke Gawijaya gitu ya. Maka saya relatekan dengan pekerjaan sehari-hari gitu ya. Oke. Nah, akhirnya kan agak lebih mudah gitu sebenarnya. Terus aman kan gitu kan. Iya. Pengamanannya cukup oke gitu ya. Oke. Harusnya memang harus relate dengan pekerjaan gitu Pak Farhan kalau Betul. menurut saya gitu ya. Betul. Ya saya masih ingat tuh tahun lalu Pak Imam luar biasa sih. Pengamanan. Iya, ya. waktu itu. Kalau Pak Imam pengamanan, kalau saya main pengembangan ya. Jadi pengembangan Arja di area Bogor lah. Saya bikin program 360, saya jual ke projectnya direktur. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ada lagi? Kakak Aul? Tahun ini yang lolos bootcamp berapa? Tahun ini yang lolos bootcamp berapa? Wah ini rahasianya direksi nih kayaknya nih. Wow. Rahasia nggak nih Pak? Atau boleh dibongkar aja? Ya oke lah, saya rasa bisa di-spill lah ya, bisa Ya, di-spill boleh, ya. Tim boleh, BOD Pak. boleh ya di-spill ya. Nah, jadi tahun ini kita akan meloloskan tadi ada 3 level ya. 3 level, Pak. Nah, dari 3 level, masing-masing level kita akan ambil 5 untuk Wah. ke HO gitu ya. Jadi Untuk total bootcamp ada ya, Pak, ya? 15 orang yang akan datang ke HO untuk Oke. bootcamp gitu. Semakin ketat ya, semakin Semakin banyak yang ketat daftar. banget. oh, Tapi jangan semakin lupa ketat. sama-sama. Tahun lalu sebenarnya juga 5. Nah, tapi tahun ini kayaknya pendaftarannya Lebih ya, banyak, 10 Pak. kali lipat lebih daripada tahun lalu seperti Betul, itu. betul. Oke. Tapi semua karyawan boleh mendaftar kan Pak ya?
pastinya kan. Boleh, jadi semua ikut berkembang karena saya yakin apabila kita ikut berkembang semua akan lebih bagus gitu ya. Oke. Nah untuk syarat-syarat detailnya nanti akan disosialisasikan lebih lanjut oleh tim POD. POD. Oke. Jadi saya mau tanya Pak Tommy ya, kalau tadi 15 itu berarti kalau salesman itu berapa, level manager berapa, supervisor berapa, seperti itu? Ya itu masing-masing 5 Pak. Oh masing-masing 5, Masing-masing oh lima. masing-masing Berarti 5 kesempatannya sangat luas Pak Luas sebenarnya. Betul. Oke sih. Iya. Pertanyaan terakhir. Ada lagi nih, terakhir ya guys. Terakhir terkait dengan training apa aja sih yang dikasih nanti Pak? Training apa saja nanti yang dikasih Pak? Kalau tahun kemarin kurang lebih apa ya Pak Imam ya? Kalau saya masih ingat waktu itu salah satunya CRM ya waktu itu. CRM, betul. Kemudian ada STM juga diberikan. STM. Iya. Jadi banyak mungkin kalau tahun ini saya belum disepil sama si POD sih. Nah mungkin masih rahasia ya. Apa tuh? Ya, Trainingnya. trainingnya. Ada Oh, ada. oh, ada ya. Improvement, salah satu improvement kita kan modul Pak. Oke, modul. Nah, mungkin akan di-share nanti ya ke teman-teman semua. Oke. Apa aja yang akan disampaikan nanti tentang trainingnya. Seingat saya pasti leadership ada, Ya, pasti terus ada. marketing ya pasti ada, sales ada. Jadi semua sih 360 lah kita nanti akan memberikan training-training ke teman-teman semuanya. Ini tadi udah banyak disepil nih Pak, terkait dengan benefitnya apa, terus kemudian rewardnya apa, dan juga tips dan trik juga udah dibocorin nih di sini. Oh iya dong. Nah, tinggal yang belum dibocorin nih, cara Apa tuh? daftarnya tuh gimana sih Oh Pak? iya, cara daftar. Oke, buat cara daftarnya silakan scan QR code ya, teman-teman yang ada di layar, atau silakan menghubungi manajernya masing-masing atau teman-teman dari POD atau HR. Silakan teman-teman di-scan untuk pendaftarannya. Tolong jangan sampai telat. Nanti kalau telat kalian tidak akan join SLA dan tidak akan bertemu kami. Oke, mungkin terakhir sebelum menutup ini Pak Tommy silakan Ya. untuk closing statement mungkin Pak. Oke, jadi saya berharap seluruh peserta mengikuti SLA ini dengan sungguh-sungguh ya Pak Farhan. Oke. Karena program ini bukan hanya program dari HRD, Betul, dan Pak. juga program ini bukan dari kami, dari manajemen gitu ya. Karena ini adalah program milik kita semua gitu. Sama. Oke. Nah, apabila Pak Farhan masih ingat ya prinsip 3P saya. 3P, gitu. oke. Nah, 3P ya, saya ulang lagi bagi teman-teman. Yang P yang pertama yaitu Positif. Positif. Ini sambil tes nih kira-kira. Ini tes nih. P yang pertama itu positif. Untung hafal ya. Jadi P yang pertama adalah positif. Jadi sebelum mengikuti program kita harus mempunyai positive thinking terlebih dahulu gitu ya. Betul, Nah, Pak. positive thinking ini dalam artian kita percaya bahwa dengan mengikuti program ini kita akan lebih berkembang lagi nantinya. Nah, P yang kedua adalah Progres. progress. Wah. Oke, Pak Imam kok agak lama jawabnya. Saya jawab yang ketiga aja, Pak. Progres. Nah, jadi nikmati ya, nikmati semua progresnya gitu ya. Prosesnya dinikmati. Saya dengar kemarin tim Jakarta sudah mulai belajar sampai malam gitu ya. Wih. Nah, terus kemudian kalau nggak salah ada Sabtuan atau apa gitu ya. Ya, Nah, Sabtu, belajar Pak. setiap Sabtu ya. Saling Sabtuan. belajar, saling membantu. Saling belajar, saling membantu. Sabtu, ada project Sabtu. Nah, itu dinikmati tuh semua mau malam, mau pagi atau mungkin dari bimbingan-bimbingan di lapangan langsung gitu. Nah, itu dinikmati. Semua prosesnya itu kita nikmati. Ya. Nah, yang P ketiga adalah Percepatan. Wah, luar biasa. Oke, tolong. Nah, jadi setelah kita semua diajarin, skill kita kan pasti meningkat tuh, Bapak, ya kan? Nah, setelah meningkat, maka kita harus percepat semua proses-proses Prosesnya, kita. betul. Kerjaan-kerjaan kita percepat, ya kan? Operasional kita percepat. Ya. Dan volume juga kita percepat juga. Wah, ini. Volumenya percepat ya. Volumenya dipercepat juga. Nah, sehingga yang sebenarnya ada satu tambahan P terakhir yaitu pride. Pride. Nah, Hampir sejauh. nah, udah tahu ya, udah Tahu, tahu. Pak. Pride itu artinya apa? Bangga. Bangga. Gitu ya, kita kebanggaan. Nah, saya percaya apabila kita semua ya, mengikuti program ini dengan sungguh-sungguh, maka akan ada akhir yang manis buat kita semuanya. Karena kita sudah menjadi leader yang lebih komplit. Oh, gitu ya. oke. Luar biasa ya. Menarik ya Pak ya. Nah, ini nih spesial untuk hari ini ya. Oh ya, apa nih, Pak? Spesial ya, Apa nih, spesial Pak? untuk hari ini ya. Apa nih? Nah, kita pengen pantun dulu. Waduh, pantun. Buat teman-teman Ya kan? di sana tolong Nah, di story ini ya. spesial Jarang-jarang nih, nih khusus Pak hari Tommy ini. mau pantun nih ya. Tolong diviralkan. Ya. Ini 20 tahun bekerja nggak pernah nih pantun. Waduh, khusus hari ini ya Pak ya. Ya. Hanya khusus di SLA, Khusus di kata SLA. Aulia nih di ini. Oke, jadi
Messi menggiring, Mbappe berlari. Cakep. Tapi Ronaldo pulang ke rumah lagi. Cakep. Oke, kalau mau jadi leader sejati, Cakep. join dong Sales Leadership Academy. Oh, iya. Cakep. Ayo, join. Ngeri pantunnya ya. Jarang-jarang terjadi loh. Ini abis ini viral nih, kayak Slim Blik. Oke, cukup sekian podcast kita hari ini. Terima kasih pastinya kepada Pak Tommy, Pak Imam, dan Pak Melki atas kehadirannya. Jangan lupa untuk daftar SLA sekarang juga. Saya Farhan, izin pamit undur diri. Selamat belajar dan pastinya selamat bertanding. See you di SLA 2026. Bye-bye.